Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem, segera datang Rajamu. Sambutlah Putri Sion bergema, soraklah Yerusalem. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 30 ayat 19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam kitab Perjanjian Lama, secara khusus dalam kitab Yesaya, penuh dengan nubuatan-nubuatan terkait tentang hal-hal yang akan terjadi kepada bangsa Israel, secara khusus kepada orang-orang yang berada di Yerusalem, tetapi dalam nubuatan penghakiman itu selalu saja diakhiri dengan pengharapan. Dan pengharapan itulah yang sedang kita dengarkan dalam kesempatan yang baik ini, bahwasanya ketika kita hidup di dalam Tuhan, masih ada harapan. Tetapi jika seseorang sudah tidak lagi hidup di dalam Tuhan, di sanalah yang menjadi persoalan bahwa mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Kita boleh terhibur dengan adanya pengharapan itu. Itu mengapa Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa akan ada 3 hal yang tetap: iman, pengharapan, dan kasih. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel dalam konteks yang kita sedang bahas dalam kesempatan ini? Ternyata hal ini menggambarkan kita dalam konteks kekinian saat ini. Ketika mereka memposisikan diri mereka sebagai bangsa yang terancam karena adanya satu bangsa yang besar, yakni Asyur, yang akan menghancurkan banyak bangsa di tengah-tengah, di samping mereka. Apapun yang ada di depan mereka, mereka akan hancurkan, yakni bangsa Asyur. Kemudian mereka mempergunakan taktik atau hal yang disebut dengan politik. Mereka ingin menggabungkan diri dengan bangsa yang lebih besar dari mereka, yakni Mesir. Dan ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwasanya jika mereka melakukan itu, mereka ternyata bersandarkan kepada kekuatan, bersandarkan kepada pikiran mereka. Mereka ingin berkoalisi, mereka ingin berdamai dengan musuh bebuyutan mereka untuk melawan bangsa yang lebih besar. Tetapi Tuhan ternyata tidak suka dengan cara yang demikian, bahwasanya mereka tidak sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk melakukan tindakan itu. Dan itu ternyata mengingatkan kita bahwasanya ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak bisa kita pahami, hal-hal yang sulit, yang tidak mungkin bisa kita taklukkan dengan kekuatan kita sendiri, Alkitab mengingatkan supaya kita tidak mencari jalan yang lain. Mengapa kita harus bersandar kepada Tuhan? Karena ternyata Tuhan yang memegang masa depan saudara. Tuhan yang menentukan bagaimana pergerakan sebuah bangsa, bagaimana pergerakan mereka menjadikan sebuah wilayah teritorial, seluruhnya Tuhan mengetahui. Tetapi persoalannya sekarang adalah,
semakin banyak orang yang tidak yakin 100% kepada Allah. Mereka berkata, memang harus beriman, tetapi juga harus bijaksana. Seolah-olah bijaksana yang mereka maksud adalah, saya perlu berlindung kepada sosok tertentu. Padahal ketika kita melihat di dalam Alkitab, tidak pernah Allah mengatakan demikian. Malahan Allah yang membukakan jalan kepada mereka, dan di sanalah letak pengharapan itu. Jika Tuhan membukakan jalan, di sanalah harapan terjadi. Dan bagaimana kita bisa sampai kepada jalan itu? Namanya adalah iman. Bukankah Yesus Kristus berkata bahwa aku adalah jalannya? Bagaimana mungkin kita sadar bahwa dia adalah jalannya jika kita tidak beriman kepada Kristus? Pengharapan yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Artinya mereka akan menghadapi penderitaan. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Artinya adalah Tuhan ternyata adalah Tuhan yang sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tetapi persoalannya bukan pada Tuhan, persoalannya ada pada diri kita. Kita tidak melihat jalannya karena kita lebih bersandar kepada pengertian kita sendiri. Dan bagaimana cara untuk menikmati ini? Jawabannya adalah kembalilah kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan pertobatan. Saudaraku, betapa pentingnya pertobatan itu di dalam hidup ini. Karena Tuhan mengatakan supaya kita bertobat, apa artinya? Karena Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada kita dan memberikan kita masa depan yang lebih baik. Apakah saudara merindukan masa depan yang lebih baik? Jawabannya adalah, jangan bersandarkan pada kekuatan diri saudara sendiri, kekuatan orang lain, tetapi hiduplah di dalam iman, bahwasanya iman yang menyelamatkan saudara. Meskipun kita akan menghadapi penderitaan yang lebih besar di kemudian hari, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhanku dengan berkoalisi dengan mereka-mereka yang tidak berada di jalan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami diingatkan kembali lewat peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka yang ingin menggabungkan diri dengan bangsa Mesir yang merupakan bangsa yang mereka sangat benci. Tetapi Engkau menegur mereka dan mengingatkan kami bahwasanya kami adalah milik-Mu. Sehingga apa yang akan terjadi kepada kami adalah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah kami ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Tolonglah kami supaya kami hidup di dalam iman yang benar. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.